kita semua harus menjawab pertanyaan itu yang nggak mudah, tidak mudah untuk menjawab pertanyaannya Sheila gitu. Jadi ya, tapi itu gila sih, itu sih. Kita semua bisa menyampaikan semangatnya Sheila dan mewakili perasaannya Sheila pada saat berjuang. Iya. Halo Tribuners, balik di konten si paling seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Mawar Dayong dan Unik Priscilla. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kita happy dulu. Karena yang dibawa filmnya cukup mengandung bawang sampai titik terakhirmu. Jadi siapa yang bisa menjelaskan dulu film ini berkisah tentang apa? Bayu Unik atau Mawar? Tentang perjuangan cinta sih sebenarnya. Perjuangan cintanya Sheila dan Albi. Gitu. Ya, tentang perjuangan cintanya mereka berdua, tentang Sheilanya sendiri, tentang perjuangannya Sheila menghadapi penyakitnya. Dan berarti ini kayak film apa, semua yang diceritakan oleh film ini itu adalah kejadian yang pernah dilakukan oleh Sheila dan Albi. Karena kan film ini kan berdasarkan kisah nyatanya mereka berdua. Gitu. Mawar sebagai Sheila. Boleh Mawar mungkin di share. Mungkin beberapa orang-orang yang ikut Indonesia udah tahu Sheila itu siapa, tapi yang bisa dikasih tahu karakter si Sheila ini seperti apa sih? Mungkin apa dia sekuat itu kan atau gimana? Wah, sekuat itu Sheila, karakter yang ceria juga, terus juga karena pada saat itu dia adalah anggota, maksudnya anak tertua. Kebetulan kakaknya udah nggak tinggal di rumah itu, udah tinggal sendiri. Jadi dia pada saat itu dia yang ngambil kontrol rumahnya gitu. Jadi kayak dia yang nemenin Dide, adik paling kecil, mastiin Dide udah ngerjain PR dan lain-lain. Terus juga dia yang masak. Jadi dia yang benar-benar ambil kontrol di rumahnya lah gitu. Dan ketika dia sakit pun dia tetap berusaha untuk melakukan yang sama. Dia nggak mau jadi beban untuk ibunya, nggak mau jadi beban untuk adiknya. Jadi sosok yang sangat-sangat kuat sih Kak, kuat banget. Bahkan kayak di saat dia lagi kesakitan, beberapa kali dia tetap berusaha buat nggak nunjukin dia lagi ngerasain sakit gitu. Oh, berarti dia juga termasuk yang handle sana sini ya, adiknya, orang tuanya, mungkin pertemanannya juga segala macam. Kalau Mbak Unik sebagai? Aku sebagai Erna, nama karakternya Ibu Erna, ibunya Sheila. Nama ibu asli juga Erna? Ibu Erna. Gimana jadi Ibu Erna? Apakah dia juga kuat atau sebenarnya dia? Sebenarnya ini anaknya tuh ada 2 kakak cowok, tapi yang memang tidak tinggal satu rumah. Jadi Sheila adalah anak ketiga. Ada Lydia sama Dide. Nah, karena yang 2 kakaknya ini nggak di rumah, ya makanya tadi yang seperti Mawar bilang, Sheila tuh yang menjadi menggantikan kegiatan pekerjaan ibunya, karena ibunya tuh sibuk kerja di rumah, kerja di pabrik. Begitu juga dengan ayahnya. Jadi sebagai seperti anak tertua di rumah gitu. Jadi Sheila yang mengerjakan semuanya. Nah, ya ibunya tuh kebetulan bukan tipe ibu yang mengerti penyakit dan yang lain-lainnya. Jadi dia taunya kalau sakit masuk angin kali gitu. Jadi tapi ketika dia tahu sakitnya, ya dia terpukul. Tapi ya sama seperti ketika dia melihat Sheila terlihat kuat, ya dia mencoba terlihat kuat juga gitu. Dia mencoba untuk bisa menutupi kebutuhan rumah itu gitu. Plus pengobatannya Sheila. Termasuk ibu yang denial kah sama mungkin sakitnya, atau mungkin seperti denial sih enggak, tapi memang dia pekerja keras. Dia berusaha untuk menutupi semua pengobatannya Sheila, walaupun ya sebenarnya jauh banget. Pengobatan apa cukup. Kanker apa kalau? Ovarium. Kasih tawarin kalian gimana tahu ceritanya, udah lebih tahu dulu ceritanya di sosial media kah, atau baru tahu pas dapat skripnya? Sebelumnya udah sempat nonton di media sosial, udah beberapa kali lewat cerita tentang mereka, dan beberapa konten yang happy, maksudnya kayak mereka lagi ngejalanin, si almarhumahnya lagi ngejalanin kemoterapi terus ditemenin sama Albi. Dan ketika tahu ini di filmin, pastinya kayak wah ini difilmin gitu.
Terus di awal juga dibahas kayak untuk menjadi Sheila ini ada beberapa tantangan yang ikut di dalamnya gitu. Salah satunya mungkin nurunin berat badan. Terus juga nanti akan ada latihan main bola juga karena itu salah satu mimpinya dia. Terus ketika udah ditawarin, udah baca, aku ngerasa aku punya harapan yang besar banget. Aku bisa nyampein semangatnya almarhumah lewat film ini sih. Jadi semangat dia ketika dia sedang berjuang, semangat yang dia bagikan lewat media sosialnya juga untuk orang-orang yang sedang berjuang pada saat itu. Jadi aku punya harapan besar aku bisa nyampein semangat itu lewat film ini sih. Berarti emang dia ceria tuh emang benar-benar dia sesemangat itu, berjuang itu buat sembuh ya ketika itu. Iya, karena dia kayaknya nggak mau ngebebanin orang deh. Nggak mau terlihat sedih kayak dia. Dia tahu dia sakit, tapi dia tidak mau membebani orang-orang di sekelilingnya. Sepertinya itu kalau yang aku dapat dari, ya nggak sih, yang kita lihat dari konten-kontennya, dari ada video-video yang memang diperlihatkan sama kita ketika awal mula reading yang tidak dipublish gitu. Itu kita lihat banget betapa dia mencoba kuat gitu. Dasarnya memang kuat. Plus juga sepertinya dia tidak mau membebani keluarga dan pasangannya, nggak sih? Kemudian pas ditawarin gimana? Bacanya pertama? Aku yang jadi gini, pertama kalinya ditawarin, oh ceritanya ini. Aku tuh kebetulan pernah lewat tuh di TikTok aku, di konten aku. Cuman, aduh aku kok nggak tega ngeliatnya, sedih gitu. Terus jadi aku skip. Iya. Jadi pas lagi dapet cerita ini, aku yang ini mau difilmin. Terus aku tahu siapa lawan mainnya, terus bekerja sama dengan PH apa gitu. Jadi aku ya tertarik sekali untuk ikut di project ini. Itu kemarin pas di preskon kan diputerin kayak big reading ya? Oh pas ya big readingnya. Itu hari pertama reading baru? Enggak, itu big reading. Big reading ketika semuanya pemain dikumpulin jadi satu, kita memulai dari awal sampai. Tapi se-Bombay itu pas kalian big reading aja kayak gitu. Sebenarnya dari kita reading awal, sebelum big reading ya, ketika dari reading awal ketemu dengan sutradara, waktu itu ada siapa, ada Kiki Narin sebagai ayah, ada Lydia, Yasamin sebagai Lydia, adiknya Sheila, terus ada Mawar, ada Syakil sebagai Dide. Itu dikumpulin kita sekeluarga aja, kita udah aduh berat banget ini cerita. Aduh ini cerita berat banget. Itu gitu, kan karena baru kumpul dong tuh, belum. Baru kumpul, baru buka skenario di scene kita baru baca-bacaan gitu, terus vibe-nya udah. Terus dikasih lihat juga kan video-video itu untuk supaya menjadi patokan kita tentang karakter Sheila. Waduh. Itu kita ada yang nggak mau lihat mata sama si Nancy gitu, karena pada bau muka. Wah, ya itu aja udah berat di situ. Kalau di trailer pas kemarin aku nonton di preskon tuh ada beberapa poin tuh yang news tuh, kamu dari si bapak kan, saya nggak mau tahu gimana kapan anak saya sembuh. Iya. Terus kemudian Sheila bilang kan sama Ali, kamu mau menikah sama mayat? Ya ampun, ya Allah, kenapa? Tapi itu maksudnya itu dialognya yang benar ada atau bagian Sheila memang benar mengucapkan itu ya. Kata-kata kalimatis kira-kiranya seperti itu. Tapi berarti ini tuh selain si Sheila film ini selain membicarakan si Sheila yang berjuang mungkin berusaha terlihat tegar kuat, ada juga cintanya kan mungkin dari si Albi, gimana kesetiaannya dia, karena ya dia sesetia itu ya, dia jelas bahwa yang diceritain di sini adalah tentang perjuangan cinta mereka, kesetiaannya Albi, gitu, ketegarannya Sheila dalam menghadapi sakitnya, gitu. Jadi itu sih yang, terus support system keluarga sebagai support system gitu. Ini gimana menjadi ibu dari Sheila? Se-Bombay apa ketika syuting atau gimana ketika mendalami Ibu Erna ini? Kita sih mencoba kuat ya. Oh terlihat sih upayanya terlihat emang. Tapi memang karakter Sheila itu dimainin sama Mawar di film ini bagus banget. Jadi ketika ada scene-scene yang kayaknya kita di sini deh layernya gitu. Tapi pas kita latihan tuh masih oke aja gitu. Tapi begitu
action gitu, tiba-tiba kok jadi tinggi banget ini gitu. Jadi rasa-rasa itu muncul. Emang Mawar tuh luar biasa banget. Dia tuh kalau udah action berubah jadi Sheila aja udah gitu. Nah itu yang bikin kita sebagai lawan mainnya jadinya ikut ke bawah gitu. Karena kan beratnya ketika dia kelihatan nahan sakitnya, terlihat dia mencoba untuk tampil tegar gitu. Itu emang bener-bener kita bisa rasain. Dan kalian rasain sih. Mbak ini kan bukan pertama kali memerankan sosok ibu ya. Nah, apa yang kerasa banget di Ibu Erna yang sekarang ini? Iya, double beban sih. Maksudnya gini, ada beban dia sebagai ibu yang harus terlihat kuat di depan anak yang sakit. Ada beban yang gimana ini anak gue sakit tapi gue nggak bisa bikin apa-apa karena memang masalah biaya dan yang lain-lainnya. Plus pengetahuan tentang penyakitnya. Jadi dia cuma lihat anaknya kok semakin hari gini, semakin hari seperti ini gitu. Tapi pengetahuan dia tentang penyakit tuh nggak tinggi sekali. Jadi ya cukup berat sih karena dia taunya ya kalau sakit masuk angin terokin gitu. Tapi ada momen emosional itu nggak sebagai ibu, yaitu penerimaan gimana ketika tahu anaknya ternyata kanker. Iya, dia taunya kanker, loh kok gini, kok jadinya kurus, kok jadinya botak, kok jadinya gitu. Itu menakutkan gitu. Penyakit yang tadinya dia pikir bisa diobatin, taunya loh kok sampai di sini gitu. Secara emosi betul lelah banget jadi lelah. Dan scene-nya lumayan. Ya lumayan banyak yang berat ya. Apakah kita akan melihat Ibu Erna lebih banyak air mata kah di film ini, atau mungkin ada sedetik bahagianya juga senyumnya? Mencoba tampil bahagia sih. Mencoba aja. Meskipun sebenarnya kayak bibirnya senyum, matanya enggak deh kayaknya. Harus tonton. Harus nonton sih ya. Bisa lihat deh tuh nanti gimana. Oke deh. Kalau Mawar menjadi Sheila, sebutnya apa ya, berarti penderita kanker atau apa sih bahasanya? Penyintas berarti sembuh ya bahasanya. Ya penderita kanker deh. Iya. Ada apa yang mesti belajar dulu soal kanker dulu kah atau gimana? Pasti kita sempat ngobrol sama dokter onkologi juga, langsung ngobrol kayak kira-kira di fase yang ini apa yang dia rasakan, kira-kira gestur apa nih yang bisa bikin dia ngerasa lebih nggak sakit gitu badannya. Mungkin ketika perutnya sakit dia lebih bungkuk kah, atau mungkin lebih ke nyender gitu. Jadi memang sempat dibahas pada saat itu. Terus juga dapat kesempatan juga untuk ngobrol sama salah satu sahabatnya almarhumah yang merupakan penyintas kanker. Jadi dapat banyak banget cerita dari dia tuh tentang gimana ketika dia lagi melawan kanker, gimana keadaan sekelilingnya ketika dia sedang melawan kanker. Jadi itu banyak banget kayak ternyata gini ya, gitu. Jadi makin banyak insight lah tentang gimana ketika lagi melawan penyakit tersebut. Berarti Mawar juga baru tahu banget soal kanker ovarium tuh dari proyek ini. Ovarium itu rahim ya? Iya. Menyerang bagian rahim berarti ya? Itu juga yang membuat si Sheila terlihat jadi agak buncit mungkin, atau apa penyebabnya? Kalau itu karena di awal dia tuh sempat punya kista. Terus lama-kelamaan kisahnya semakin membesar. Itu mungkin yang dilihat di trailer, dia sempat kelihatan lebih buncit. Nah ternyata pas kistanya diangkat, diminta untuk kemoterapi karena ternyata ganas. Jadi setelah itu kemoterapi. Mau selain secara fisik juga turun berapa kilo berarti dari 6 kurang lebih. Sama berapa bulan tuh? 2. Wow. Mantap dia. Selain arus fisik, berarti secara emosional juga memerankan Sheila seperti apa? Lumayan berat sih Kak, karena dari awal mungkin yang kayak emang happy, terlihat ceria, yang belum ada masalah apa-apa gitu, masih berkenalan sama Albi. Terus ketika pertama tahu, terus ketika dia tahu misalkan udah sembuh gitu, terus tahu dia sakit lagi, jadi kayak emosi tuh bener-bener yang kayak wah gitu.
Sebelum dia sakit tuh sebenarnya si Sheila ini secara personal dia orangnya seperti apa sih? Kocak kah? Karena kan juga punya tim futsal, berarti secara pertemanan mungkin dia humble juga, mungkin seperti apa sih dia kalau yang mau tahu? Salah satunya ceria banget. Terus itu juga sih yang bikin dia tuh di pertama kali ketemu sama Albi langsung bisa klik gitu. Jadi kayak ada sesuatu di antara mereka yang bikin mereka tuh langsung tertarik sama satu sama lain gitu. Terus juga dia senang banget bola. Itu adalah salah satu mimpinya dia juga untuk menjadi pemain profesional. Terus sama teman-temannya ya juga ceria. Dia juga yang kayak nyemangatin teman-temannya ketika lagi main gitu. Jadi sangat-sangat. Iya, kayak karakter Sheila tuh emang karakter yang ceria dan kuat sih, ya. Emang dia yang emang nggak gampang ngeluh. Makanya ketika jadi hantam sama sakit ini, itu dia berusaha nampilin gue tuh orang yang sama lebih kok, mencoba untuk lebih kuat lagi. Ketika udah jadi Sheila yang botak, apa yang kamu rasakan setiap kali take nomor? Jadi memang ketika dia udah botak pun di awal itu dia yang kayak masih kayak gue udah di fase ini nih ternyata gitu. Sampai akhir yang dia memang kayak oke gitu. Kayak jadi di awal tuh masih kayak bingung nih tiba-tiba nggak ada rambutnya. Hanya untuk persiapan gitu. Kemo aja tadinya mikirnya kan. Terus yang terakhir yang kayak lebih. Jadi masih dibawa ketawa ya sama Sheila ya. Keren ya. Maksudnya sama Albi tuh mereka berdua tuh masih bawa itu sebagai sebuah ini salah satu bagian dari prosedur supaya menjalani nanti kemonya seperti apa gitu. Jadi ya udah. Ntar pas subuh juga nunggu lagi. Itu bagian-bagian pengharapan yang akan yang kita nggak tahu juga gimana kan kalau misalkan waktu itu. Tapi ketika kamu meranin si Sheila ini, dia tuh sebenarnya sama melihat penyakitnya sama kayak si Brady, dia tuh menerima atau dia sebenarnya ada penyangkalan, ada denial gitu? Di awal tuh kaget, tapi mungkin kayak semakin dia mendalami, dia nyari tahu informasi tentang penyakit tersebut, semakin dia yang kayak no gitu. Jadi kayak semakin banyak dia tahu, semakin takut juga dia pada akhirnya gitu. Dan itu sih kayak ketika setelah kistanya membesar diangkat, di situ dia punya harapan lagi kayak aku bisa main bola lagi, aku bisa bantu mama lagi, bisa bantuin Dide lagi ngerjain PR, main-main sama Dide juga gitu. Terus setelah itu dia tahu ganas, dia harus melakukan kemoterapi. Di situ dia kayak ada pengetahuan baru lagi nih tentang penyakitnya gitu, kayak ini cancer, ini bisa menjadi seperti ini, worst case-nya seperti ini gitu. Jadi kayak itu sih. Jadi semakin ke belakang semakin takut, tapi makin ke belakang lagi dia kayak makin ini saatnya aku nemenin mereka untuk bisa ikhlasin aku gitu. Kok kalimatnya senang nggak menemani mereka untuk mengikhlaskan aku. Tapi ada titik di mana Sheila mungkin pasrah dan ya udah gitu, ada nggak? Yang kamu mungkin karena yang akan diperlihatkan di film ini? Ada sih. Ada. Yang kita di ruang keluarga itu ya. Iya. Itu kacau sih. Wah itu kacau banget sih, scene yang di ruang keluarga itu kacau. Keluarga ada besar. Semua keluarga besar plus Albi. Itu sih ya. Wah itu gawat banget. Boleh mungkin itu scene tergawat. Ketika syuting gitu gimana ngomongnya, gimana kan seberantakan apa deh kalian waktu itu? Iya. Sheila cuma ngasih satu pertanyaan, tapi kita semua harus menjawab pertanyaan itu yang nggak mudah, tidak mudah untuk menjawab pertanyaannya Sheila gitu. Jadi tapi itu gila sih, itu scene itu parah sih. Dan sampai Dide yang kecil pun tuh jawab pertanyaan itu tuh. Dide yang diperankan oleh Shakil di scene itu menjawab pertanyaan Sheila, itu bikin kita semua nangis. Wah, Dide, bayangin nggak? Jadi karena mereka hubungannya dekat sekali kan, Dide tuh lebih dekat ke Sheila sepertinya daripada ibunya, karena ibunya kerja terus kan. Iya. Jadi Sheila yang suka mandiin, Sheila yang ini gitu. Jadi ketika Dide menjawab pertanyaannya Sheila aja, kita semua yang gitu.
itu kacau sih, scene itu kacau. Tuh, dia ada di spill scene ruang keluarga ya. Itu kacau. Aduh, kayak bayangin juga. Terutama dari mulut anak kecil ya saya. Dan anak kecil. Di situ dia di gambarnya umur berapa dia? 12-an kayaknya. Oh, 12-an. Atau dia masih SD lah, SD 10 tahun. Jadi ya kan dia polos ya, dan di scene itu dia mainnya bagus banget. Masih tetap dengan dideknya yang polos menjawab pertanyaan itu. Dari yang dia jawabnya iya gini, terus tiba-tiba cek dia diem, dia jawab pertanyaannya, terus dia nangis. Aduh, gawat. Syakil mainnya bagus sekali. Berarti dia tuh cuman tahu Teh Sheila tuh sakit aja. Maksudnya dia banyak bayang mungkin nggak ngerti lah. Pokoknya tapi dia tahu ada banyak perubahan di rumah itu yang tadinya hangat, ceria. Teh Sheila semua ngurusin semuanya, tiba-tiba rumah yang tadinya hangat walaupun penuh dengan kesibukan, tapi ketika berkumpul si bapaknya juga ceria orangnya gitu, tiba-tiba rumah itu sepi. Jadi ketika proses syuting, Abi dan keluarga Sheila ikut menemani kah atau gimana? Albi yang suka datang ya. Albi lebih sering datang. Hebat sih. Maksudnya melihat scene yang berat aja tuh dia ada di situ gitu. Itu sih kadang-kadang kitanya aja nggak tega gitu. Gitu nih kan takutnya dia ini nggak ya gitu. Tapi dia ngeliat itu ya, terkadang kita kalau udah begitu kita keluar saat ngeliat dia matanya merah gitu. Bahkan pernah ibunya datang ya, mamanya datang asli Ibu Erna. Oh berapa aja kalau Bayu sama Ibu Erna? Aku sih nggak berani nanya ya. Aku cuma mendapatkan informasinya dari memang kan sebelumnya kan memang ada tim yang research kan gitu. Tapi akhirnya dari reading kita udah nanya-nanya semua yang udah hasil riset mereka. Ya. Tapi kalau misalkan melihat ceritanya ini, tadi kan juga sempat ngobrol-ngobrol juga kan kita sebelum katanya ini sudah ada obrolan ketika Sheila-nya masih ada. Itu gimana, mungkin boleh di-sharing? Ya sebenarnya film ini film yang memang disetujui oleh almarhumah untuk difilmkan kisahnya. Tapi kan tadinya kan kisahnya kan yang ingin diangkat adalah perjuangan cintanya mereka, kesetiaan Albi gitu, perjuangannya Sheila gitu. Jadi ya ini sebenarnya film yang memang atas persetujuannya almarhumah. Jadi kapan kalau tahu Sheila meninggalnya? Di bulan tahun ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun ya. Pokoknya setelah dia menikah, kalau nggak salah 2 minggu setelah pernikahan itu terjadi. Jadi menikahnya pun dalam kondisi yang memang udah drop. Tapi hebatnya Albi ya dia tetap mau menikahi Sheila dalam kondisi seperti itu gitu. Oh dia juga kemarin pas press kan juga tegar banget jadi ya. Dia mungkin emang nggak tahu kayak dia berusaha tegar kali ya. Dia juga kalimat-kalimat yang diucapkan kan kalau kita yang mendengar dianya ngomongnya tegar, kitanya yang aduh. Kan nih teman Tribuners, saya ada bilang ngomong ke almarhumah, dia bilang selamat sayang kamu dirayakan. Dengerin ya Allah. Ketika ditanyain dong ada pesan nggak mau sampaikan, kalau misalnya bisa sampaikan. Iya ngomongnya gitu ya kan. Selamat sayang kamu dirayakan, ya ampun. Mau gimana sama Arbani, kita ngomongin yang ini deh. Gimana sama Arbani juga bagus ya. Iya. Pas gitu. Kamu baru pertama sama Arbani? Pertama kali. Gimana tektokan sama Arbani? Seru banget. Jadi pas reading tuh kayak kita banyak banget, lumayan banyak nambah-nambahin si dialognya sih. Dan seru banget sih berproses bareng Arbani sama Mama Yunik, sama Mas Kiki, sama Yasamin, sama Syakel, semuanya keren banget. Jadi kayak aku nggak tahu ketika momen pertama reading kita buka naskah tuh
aku ngerasa kita kayak ada di frekuensi perasaan yang sama semuanya. Iya, semuanya semuanya sama. Semuanya, iya. Jadi itu sih menurut aku itu lumayan kayak wow gitu pas pada saat reading, ketika scene by scene di awal pertemuan reading itu udah jadi satu frekuensi, udah kayak kita satu keluarga gitu, ngerasain kayak dialog ini gini deh gitu. Terus begitu dirubah-rubah, loh kok makin sedih gitu. Kok makin sedih. Itu kenapa bisa seperti itu? Apa karena kalian merasakan hal yang karena kan kita masing-masing ketika reading dan membuka skenario dari awal-awal aja itu udah ngerasain ibunya dengan background karakternya ya. Kiki Naren sebagai si papahnya gitu. Itu semua udah langsung masuk ke karakter itu. Jadi ketika ada dia, kayaknya gue akan ngomong gini sih, gitu. Jadi dan itu ternyata lebih parah. Masih kan perawakannya enggak, dia Rinto banget, dia cengeng. Dan tertipu oleh Kiki Naren cengeng. Sebelumnya kan dia lebih banyak bermain sebagai mungkin ya yang menyeramkan, yang dia cengeng. Atau pasti dia tuh yang lihat itu. Lo jangan tapi di sini air mata, di sini nangis. Ya nggak sih? Pokoknya ada beberapa tatapan mata yang harus dihindari. Salah satunya Mas Kiki, Mama. Itu pas lagi kita nggak boleh lihat-lihatan, begitu lihat-lihatan pasti nangis gitu. Itu pas lagi jadi segitu kita bisa merasakan chemistry-nya, jadi emang udah langsung nyampe rasanya tuh, kita tuh nggak usah ngomong tuh langsung bisa ngerasain apa yang dirasain sama si Sheila, Mawar sebagai Sheila gitu. Ada momen nggak kalian ketika dapat skrip mungkin masih di rumah sebelum berangkat trading udah nangis duluan ketika baca? Ya ampun, ada nggak? Mungkin ini ketemu baru deh, ada nggak mau? Pastinya ada sih Kak, apalagi kayak ngebayangin video-video yang aku tonton sebelumnya di media sosial, terus kayak ngebayangin ngelihat kayak beberapa adegan sebelumnya, adegan sesudahnya gitu. Terus lebih dikagetkan lagi pas readingnya kita semua lebih nangis lagi gitu. Karena ya ada adegan-adegan yang memang loh kok gitu. Justru yang ditambah-tambahin itu yang malah jadi ini ya, nambahin harunya, nambahin sedihnya. Karena sebenarnya kalau misalnya melihat kan semua ada background story-nya kan. Tiba-tiba kita masuk di situ sebagai misalnya mamahnya gitu. Ketika kita melakukan tambahan dialog itu ya berdasarkan apa yang kita rasain secara jujur ketika ibunya menghadapi anaknya di scene itu gitu misalnya. Terus atau papahnya. Ya kan papahnya tuh yang enggak sih, kayaknya gue gini deh, karena kan gini gitu. Jadi alasan-alasan yang masuk akal ya diterima sama si sutradara yang kebetulan waktu itu readingnya juga bersama sutradaranya gitu. Dan ditanyain juga, Mawar kamu kebagian itu gimana gitu. Jadi kita memang ngebedah semuanya sama-sama. Kalau secara personal nih, Mayung sama Bu Yana sama-sama kuat kah? Atau mungkin kayaknya Ibu Yana nih kuat banget nih, lebih kuat daripada seorang Unik. Oh iya, jelas. Iya. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan aku sih berdoa semoga banyak orang sehat di sana, semoga tidak ada lagi orang ibu-ibu yang ada di posisinya Ibu Erna gitu. Kayaknya kalau misalnya ada ibu yang ada di posisinya Ibu Erna, setidak kuatnya dia pasti akan mencoba tampil kuat depan anaknya. Itu dipastikan. Karena ibu itu pasti dia akan membackup apapun yang anaknya rasain gitu. Apapun yang dihadapi anaknya, orang tua ibu melalui ibu dia pasti akan nge-backup. Jadi dia nggak mau kelihatan lebih cengeng dari anaknya lah. Iya nggak sih? Meskipun rasanya dihancur itu banget ibu di mana-mana pasti akan ngerasain gitu. Iya. Dan itu sulit karena dianya sendiri sebenarnya hancur kan rasanya gimana. Dia kan nggak bisa bikin apa-apa ngeliat kondisi anaknya gitu. Tapi ya dia harus tetap fokus nyari uang, tetap fokus kerja.
untuk membiayai pengobatan anaknya, untuk membiayai kebutuhan di rumahnya. Terus dia harus ngurusin anaknya, dia harus terlihat tegar di depan anaknya. Itu hal yang luar biasa yang dilakukan seorang ibu. Memerankannya aja udah nesek ya Mbak Yuni. Iya, capek, lelah. Lelah kalau misalnya abis ngejalanin scene-scene yang kayak gitu tuh, sampai pulang pun badannya tuh capek. Jadi kebawa capek ke badan gitu. Kalau Mawar gimana? Apakah kamu setegar Sheila? Kita kan mungkin amit-amit juga ya kamu untuk segala penyakit. Cuman ketika kamu mungkin menghadapi kesulitan seperti si Sheila ini, apakah kayak Sheila lebih ceria dan lebih bodo amatan ya, atau seperti apa? Menurut kamu? Iya, aku nggak akan pernah bisa sepenuhnya ngebayangin rasa sakit yang dia hadapin sih. Tapi dari yang aku lihat memang kuat banget, dan aku kayaknya nggak akan sekuat itu sih. Kayak gimana dia tetap mencoba menyebarkan hal-hal yang positif ketika mungkin dia lagi berjuang juga. Terus gimana caranya dia tetap pengen hadir dengan versi terbaiknya dia gitu di rumah, di depan Albi gitu. Jadi kayak wow. Albi juga luar biasa ya. Iya. Albi itu juga luar biasa loh. Maksudnya dia ngedampingin Sheila loh. Tapi ya nggak hancur-hancur banget juga gitu kan. Harusnya bayangin gak sih pasangan kita? Ya harusnya hancur gak sih? Tapi dia enggak gitu. Jadi ini ya pasangan yang luar biasa juga sih. Maksudnya Albi mempunyai cinta yang begitu besar, pedulian yang begitu tinggi gitu. Jadi ya semoga semakin banyak Albi-Albi di luar sana yang memperjuangkan cintanya dan kesetiaannya. Itu tuh. Ya kan? Setia. Itu jawab. Wah itu maksudnya apa? Enggak, maksudnya bagian laki-laki loh. Aku sudah berumah tangga. Oh iya. Dan ketika ngelihat film itu aku langsung ngebayang kayak iya kan? Jadi kayak gini nih. Kayaknya gue bakal geter banget pas tahu kalau istri itu. Karena gini, mereka itu mulai hubungannya kan ketika belum sakit. Iya. Tiba-tiba sakit, menikah dalam kondisi Sheila-nya sudah mulai drop. Jadi ya perjuangan dia untuk mempertahankan cintanya, kesetiaannya dia menemani pasangannya gitu loh. Jadi itu sih yang harus dicontoh gitu. Karena kalau aku bayangin, karena kalau ditinggal orang yang kita cinta, apalagi sudah mengikat itu rasanya ya kan? Ini meninggalkan bukan cuman berpisah tapi selama-lamanya. Kalau bisa ya udahlah, kita masih ngeliat lagi kan pasangan kita biar gimana juga. Ini enggak bisa ngeliat lagi selama-lamanya. Jadi ya emang luar biasa sih cintanya mereka berdua tuh luar biasa. Bahkan Sheila sendiri sempat bilang nggak mau gitu ya, sempat nggak usah deh gitu, mau menyudahi hubungannya karena balik lagi bukan karena dia egois, karena dia mikirin Albi. Dia nggak mau Albi nanti jadi sedih gitu. Kan itu bukan hal yang gampang loh. Dianya sendiri lagi perlu orang, dia lagi perlu support system dari orang yang paling dia sayang. Tiba-tiba dia bilang udah cukup, karena dia nggak mau ngeliat pasangannya yang dia sayang, yang dia cintai itu nanti jatuh, sedih. Ayo, untuk bikin keputusan itu aja pasti nggak gampang. Kenapa film ini buat aku pribadi cukup agak getar itu karena mama kan udah nggak ada dan papa yang nemenin dia. Papa yang nemenin ketika sama sakitnya emang nggak separah sih, cuman aku pribadi aku ngeliat tuh gimana itu kan seorang perjuangan ya, seorang laki-laki yang menemani dan ketika ditinggal tuh nangisnya kan beda ya. Aku lihat kayak ya kalau boleh jujur kan lebih ketika momen itu lebih sakit melihat papa yang menangis meraung-raung ditinggal ketimbang aku yang meratapi kehilangan sama ibu gitu. Meskipun yang kesedihan beda itu. Cuman kalau misalkan ngeliat Albi gimana bayangin nggak tuh rasanya kayak apa? Lindu banget kebayangin. Tapi gimana di sosial media? Respon-respon mungkin orang-orang yang udah pernah mengikuti cerita ini ketika trailer ditampilin, apakah mereka juga Bombay itu ya sejauh ini sih mereka yang ngikutin kisahnya Albi dan Sheila sih sepertinya menantikan film ini untuk ditayangin. Ya semoga, tapi gini,
film ini tuh bukan menjual air mata sih sebenarnya. Iya. Kita bukan menciptakan hal-hal sedihnya aja, tapi kita menciptakan yang itu lagi, balik lagi tadi tentang kesetiaan, sehingga masih banyak, semoga akan banyak laki-laki yang mau mencontoh perjuangannya Albi di sana, mempertahankan cintanya, berjuang untuk pasangannya dalam kondisi apapun itu gitu. Terus ada keluarga yang menjadi support system untuk anaknya. Ya apapun itu, pokoknya keluarga menjadi support system ketika salah satu anggotanya sedang mempunyai masalah. Jadi dan ya balik lagi, ini kita merayakan Sheila sih. Kalau saya udah mungkin di mana sosial media udah banyak yang di mana komen-komen mungkin komentarin acting kamu juga atau seperti apa, ada gitu? Wah, puji Tuhan, dari komen yang aku baca mereka kayak nggak sabar untuk film ini ditayangin, kayak nggak sabar untuk update selanjutnya dari filmnya. Dan ya aku berharap semoga kita semua bisa menyampaikan semangatnya Sheila dan mewakili perasaannya Sheila pada saat berjuang. Iya. Ini kayaknya film horor jauh lebih horor dibanding film horor sendiri. Kayak film horor gak butuh hantu deh. Kayaknya film yang kisah nyata, cuman ditinggal sama orang-orang yang disayang. Ya itu maksudnya mungkin merayakan adalah merayakan waktu yang masih kita miliki bersama orang-orang yang masih ada di sekeliling kita. Itu sih. Jadi sebenarnya ini yang menjadi pesan dari film ini juga gitu, bahwa kita rayakan aja waktu yang masih kita punya, yang masih kita miliki bersama orang-orang yang kita sayang. Itu kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba geledek itu datang ya, kayak keluarga. Saya lagi main bola, lagi main futsal, lagi berenang, tiba-tiba jatuh kalau ditelan kan. Jadi ini semoga film ini pesannya sampai gitu. Jadi film ini bukan hanya menceritakan kesedihan, tapi perjuangannya Sheila, betapa hebatnya almarhumah ketika berjuang melawan penyakitnya, ada Albi, ada keluarganya gitu. Jadi menjadi pengingat kita semua bahwa mari kita rayakan setiap hari, setiap saat, waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang kita sayang. Itu dia sih. Oke, sekarang closing statement dari Mbak Yunus sama Mawar. Film ini tayang kapan? Jadi 13 November 2025. Ketika film ini tayang di bioskop, kira-kira experience atau pengalaman apa yang akan didapatkan penonton ketika mereka nonton di bioskop nantinya? Dari Mbak Yunik dulu deh. Apa yang akan mereka rasakan? Ya itu sih, aku berharap mereka jadi ketika setelah nonton film ini melihat betapa kuatnya seorang almarhumah, terus mengingat betapa pentingnya keluarga. Nyiapin tisu nggak? Kayaknya bawa. Harusnya. Kalau dari Mawar? Kalau aku mungkin aku bisa bicara dari gimana ketika baca skripnya juga sih. Aku kagum banget sama perjuangannya almarhumah. Kagum banget juga sama ketulusannya Albi, dan aku melihat betapa pentingnya support system ketika kita lagi menghadapi sesuatu yang berat gitu. Dan wah, mari kita rayakan setiap momen yang kita punya. Jangan sampai kita menyesal one day sih. Ya, semoga almarhumah melihat film ini dia cukup bahagia karena hasil persetujuannya dia, ceritanya dia untuk difilmkan ini ditonton oleh banyak orang dan membawa dampak yang positif untuk setiap orang yang nonton. Dan kisah juga bisa menginspirasi ya, nggak cuman mungkin mengundang air mata, tapi bukan. Mungkin kalau di konten di sosial media penontonnya banyak yang sedih, tapi siapa tahu kalau di filmnya ternyata ada banyak hal yang bisa diambil hikmahnya dari film ini. Nggak cuma soal sakitnya aja gitu. Oke. Makasih buat Mas Yuni sama Mawar udah mampir ke Paling Sangat. Buat teman-teman Tribuners itu dia, jangan lupa nonton film Sampai Titik Terakhirmu tanggal 13 November 2025 di bioskop. Nontonnya di bioskop, nonton aja, nggak usah ngerekam adegannya, nggak usah foto-foto adegannya, nonton yang anteng, dinikmatin
kayaknya kalian nggak akan sempat buat ngapa-ngapain karena kayaknya sedih banget nih kayaknya film ini. Jadi kalau mau dukung di foto tiketnya, foto posternya, atau ketika mereka sedang visit ketemu mereka foto bareng sama fansnya, itu juga bisa bentuk support. Jadi jangan dibajak, nontonnya yang legal di bioskop, jangan nunggu link bajakannya juga. Oke, thank you buat teman-teman Tribuners yang nonton konten Paling Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.